Lanjut langkah selanjutnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan secara teknis. Pengungkapan ini dilakukan oleh rekan-rekan dari Direktorat Cyber Bareskrim Polri, dari bantu dari sana untuk bagaimana mengangkat bukti-bukti digital secara forensik kita lakukan sehingga modus yang dilakukan oleh para tersangka ini bisa dilakukan pengungkapan. Mungkin bisa kita cek ke Polda Sultra, bisa ditayangkan Polda Sultra. Rekan-rekan media bisa meliput Polda Sultra. Mungkin dari Sultra bisa menjelaskan secara singkat bagaimana pengungkapan kasus yang dilaksanakan di sana. Silakan Pak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaporkan perkembangan penanganan kasus ilegal akses undang-undang transaksi elektronik yang ditangani oleh Polres Luwu, bahwa pada awalnya berita di Polres BPNS kami langsung bergerak untuk melaksanakan penyelidikan, kemudian dilanjutkan dengan proses selanjutnya melakukan penyidikan. Saat ini kami mengamankan 5 orang tersangka. Dari vendor ada 3 orang, kemudian 2 dari instansi terkait, yakni dari Kominfo dan staf dari BKSDM. Proses penyidikan yang ada di Luwu, perkembangan penyidikan yang ada di Luwu saat ini kami sudah sampai dengan tahap 1. Kemudian masih ada hal yang perlu kami lengkapi, yakni pemeriksaan ahli nanti dari ahli ITE yang rencana akan segera kita laksanakan pemeriksaan ahli. Kemudian juga bahwa dari kami kemarin membantu Polda Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan penangkapan tersangka di wilayah kami. Kemudian memang perlu kami laporkan ada tersangka kami juga yang menjadi tersangka di Polda Sulawesi Tengah. Mungkin kami masih perlu bimbingan, petunjuk, arahan dari Bareskrim untuk selalu mendampingi kami sampai dengan pengungkapan perkara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapolres Luwu. Jadi rekan-rekan media perlu kami tambahkan dari keterangan Kapolres Luwu, kemudian Polda Sulawesi Tenggara tadi juga disampaikan. Dan dari hasil pengungkapan sejauh ini ditemukan memang ini adalah sindikasi. Ada sindikat yang bermain lintas wilayah di Sulawesi ini. Jadi kejahatan yang terjadi di Sulawesi Tenggara ini terkait juga dengan beberapa titik lokasi di Polda Sulawesi Tengah maupun Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Itu yang bisa kami tambahkan. Mungkin selanjutnya dari Pak Deputi kami persilakan. Terima kasih Bapak. Jadi seperti yang tadi saya laporkan ke Bareskrim, awal mula adanya berita di media dari Bapak Menteri Pan-RB yang menyampaikan bahwa disinyalir terjadi kecurangan CPNS di beberapa tempat, yang salah satunya adalah disebutkan di Kabupaten Luwu. Itu sekira bulan Januari
2022. Kemudian waktu itu saya langsung perintahkan dengan adanya berita itu, perintahkan pada Pak Kasat Reskrim untuk melakukan penyelidikan awal, jadi mengumpulkan barang bukti bagaimana modus-modus operandi yang akan oleh para pelaku, apakah betul terjadi kecurangan dan sebagainya. Dari penyelidikan yang dilakukan, kemudian kita tetapkan sebagai kita tetapkan untuk lanjut ke proses penyidikan. Nah, berjalannya waktu ternyata dari Barreskrim memberikan atensi. Jadi setelah 1 bulan kita melakukan penyelidikan itu, bahkan sudah mau masuk ke tahap penyidikan, dari Barreskrim memberikan atensi dengan membentuk Satgas Anti KKN Rekrutmen CPNS ini. Oleh karena itu kami bekerja sama dengan Barreskrim untuk mengungkap bagaimana modusnya, bagaimana kecurangan juga yang terjadi. Dan tadi disampaikan oleh Barreskrim bahwa untuk wilayah Sulawesi diduga kuat adalah sindikat untuk wilayah Sulawesi. Polres baru melihat penjelasan dari Polres tadi, Mabes Polri. Ini pasal yang dikenakan apakah ini ada modus atau pelanggaran etik atau semacam suap? Kita mau tahu pasal yang dikenakan di proses ini. Jadi di kita yang kita ungkap ini adalah illegal access ataupun undang-undang ITE kita kenakan kepada para tersangka. Untuk pengembangan yang lain sementara ini adalah undang-undang ITE yang kita ungkap, karena pada pokoknya perkara ini terjadi akibat adanya pelanggaran ITE. Jadi khususnya illegal access ya, baik itu nanti bentuknya duplikasi atau bentuknya yang lain-lain, itu akan ada di berita acara pemeriksaan maupun di hasil penyidikan yang kita. Kalau penyidikan sekarang sudah sampai di mana, Bang? Alhamdulillah kita sudah tahap 1. Mudah-mudahan kita nanti Polres Luwu ini yang tercepat, karena waktu itu juga kawan-kawan media juga minta terus ke kami. Kami terima kasih pada kawan-kawan media yang memberikan support kepada kita sangat luar biasa. Saya waktu itu diminta untuk memberikan press release, press conference itu. Jangan dulu, tahan dulu, karena biar kami konsen untuk kerja dan rekan-rekan sabar untuk menunggu itu. Dan inilah kita mungkin terdepan untuk tahap 1 nanti. Kita hanya satu permintaan dari jaksa kemarin, kita masih akan memeriksa ahli, jadi ahli IT yang nanti kita sudah ada ahli IT dari Jakarta, Jawa. Nanti akan kita lakukan pemeriksaan ahli IT tentang modus yang digunakan oleh para pelaku. Kalau di daerah lain tadi, Bang, ada indikasi suap, apakah di Luwu juga ada indikasi itu? Akan kita kembangkan. Kalau memang pun indikasi seperti itu, untuk para korban atau para calon CPNS ini, itu mereka dijanjikan kalau mereka masuk itu membayar 180 juta sampai 250 juta untuk para calon. Tapi belum ada yang menyerahkan ya, Bang? Gimana? Belum ada yang menyerahkan, nanti setelah lulus baru janji. Nanti kita dalami. Yang jelas dijanjikannya seperti itu. Pak, apakah dari para tersangka ini mereka mendapat akses untuk membuka laptop atau komputer peserta ini? Apakah mereka sudah dapat akses dari orang BKD atau seperti apa, Pak? Apakah mereka punya inisiatif sendiri untuk menjebol itu? Ini bentuk kejahatan ini tentunya tidak bisa sendiri. Jadi ini bukan sifat seperti hacker yang dia akses dari luar langsung, karena di CPNS ini atau aplikasi untuk CPNS ini itu harus sifatnya memang ada dari internal dan dari luar, karena tentunya aplikasi yang dipakai ada sistem-sistem pengamanan juga yang harus ditembus dulu. Jadi tidak sembarangan orang bisa memilus dengan sendirinya. Beda dengan misalkan ini hacker,
bisa saja kalau mereka tahu passwordnya atau mengacak sendiri, dan tentunya akan butuh waktu yang sangat lama. Mempercepat proses ini, para pelaku ada kerjasama antara orang dalam dan orang dari luar. Oleh karena itu tadi saya laporkan dari vendor ada yang bermain, kemudian dari internal dari panitia rekrutmen CPNS di kabupaten juga ada yang bermain. Kerjasama ini yang akhirnya terjadinya akses ilegal. Pak, kalau dilihat hasil barang bukti ini ada seperti buku rekening dan alat komputer. Ini hasil pengembangan pencatatan apakah disita di Pegalu atau dari Jakarta disita dengan rekening tadi? Nah, untuk barang bukti ini semuanya adalah barang bukti yang kita perlukan mendukung illegal akses. Untuk seperti halnya rekening apa semua nanti kita pengembangan, apakah semua kita ambil dulu, artinya apa ada transfer, apakah ada komunikasi, jadi semua kita buka betul-betul. Ini nanti dibuka dengan analisa jaringan yang kita punya. Oleh karena itu alhamdulillah Polres Luwu langsung diatensi dibantu oleh tim cyber juga dari Bareskrim. Tadi disampaikan juga kemungkinan untuk cyber Bareskrim pun akan bekerjasama dengan TPPU. Jadi kalau memang ini ada kaitannya nanti tindak pidana pencucian uang atau ada akses dana yang dari hasil kejahatan seperti ini, itu bisa diangkat. Jadi kemudahan teknologi itu juga memudahkan orang untuk berbuat jahat, tapi juga memudahkan kita polisi untuk mengungkap tindak pelaku kriminal yang kaitan dengan cyber seperti ini. Pasti mudah-mudahan pasti ada jejak-jejak yang ditinggalkan para pelaku cyber. Bang, ini kan TSK-nya ada 5 orang, Bang. Ini tinggal pendalaman atau masih ada pengembangan, Bang? Untuk sementara ini yang 5 orang ini mungkin kalau kita sudah selesai pemeriksaan ahli langsung kita tahap 2-kan. Ada kemungkinan tambahan? Bisa dimungkinkan akan ada pengembangan selanjutnya, penambahan tersangka ataupun pengembangan lain nanti tergantung dari hasil pemeriksaan. Pemeriksaan di pengadilan juga itu bisa menjadi misalkan di pengadilan disampaikan ada ketetapan dari hakim putusan seperti itu juga bisa mengembangkan suatu perkara. Makasih, Pak. Kan sudah pulang kampung nanti, libur panjang pulang kampung. Pulang kampung, sudah mudik. Atau kita ketemu di kampung sana. 9 hari. Ada yang mulai besok. Ada mulai besok. Libur pertama. Tapi kita berpilih besok. Admin dan menggunakan remote akses ultra